membahas pesantren itu harusnya religius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih atas undangannya karena biasanya kami tidak diundang. Kalau membahas pesantren ini mungkin cukup terlambat sebenarnya. Kita terhentak karena ada kasus Al-Ghazni Sidoarjo, sehingga pemerintah pusat bertindak cepat untuk mengambil langkah-langkah strategis. Pada giliran akan melibatkan kembali pemerintah di daerah di masing-masing wilayah yang ada pesantren. Sebenarnya masalah tentang kelaikan suatu bangunan, apalagi bangunan publik, ini bukan hanya masalah pesantren. Seluruh bangunan atau bangunan publik di Indonesia ini sebagian besar masih banyak yang tidak laik sebenarnya. Kalau dari perspektifnya Pak Dekom tadi, dari kacamata PBG, dari kacamata SLM, sehingga ini pilihannya kita hanya sekedar ingin menegakkan aturan PBG SLM, kemudian ditambahin lagi dengan upaya menaikkan PAD misalnya, atau kita dalam rangka tujuan yang lebih besar, yaitu bagaimana bangunan itu aman bagi masyarakat umum, khususnya anak-anak kita, adik-adik kita yang di pesantren. Bangunan ini kan meliputi bangunan untuk belajar mengajar maupun tempat tinggal dan lain-lain di sana. Ya, jadi dengan bermacam kategori, ada pesantren yang permanen, yang semi, metodenya ya, ada yang full day, ada yang bahkan ada yang pesantren Ramadan hanya bulan-bulan tertentu saja. Intinya ketika banyak orang berkumpul, dia dikategorikan bangunan publik. Setahu kami, bangunan publik itu punya angka keamanan yang lebih tinggi dibanding bangunan biasa. Jadi ilustrasinya, andaikan terjadi gempa, ya Pak Yaya, bangunan kanan kiri itu mungkin rubuh duluan, tapi bangunan nggak boleh rubuh, bangunan pemerintah ini. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi titik untuk pengungsian atau pusat kendali dalam penanganan darurat. Kalau mungkin kalau rapat ini diperluas, ada baiknya kita mengundang BPBD, mengundang Damkar misalnya. Kemudian dari sisi yang lain kita hadirkan Kemenak di sini, supaya tadi pertanyaan berapa sih jumlah pesantren, berapa sih jumlah sekolah berbasis keagamaan itu, jangan-jangan bukan hanya umat Islam yang punya masalah gitu kan. Kebetulan aja warga kita mayoritas Islam. Di daerah-daerah yang umat lain mungkin semacam sekolah seminari mungkin punya masalah yang sama gitu di daerah-daerah yang agak tertinggal. Nah, jadi kami dari sisi jasa konstruksi itu ada berbanyak hal Pak yang bisa kita adakan pendekatan. Kita mau crash program dalam jangka pendek misalnya, atau jangka menengah dan panjangnya seperti apa. Karena ini kita jangan seperti teman-teman pemadam ya, kita ngambil analogi saja. Setelah terjadi kejadian kebakaran baru kita sibuk semuanya. Padahal ada cara untuk menjaga kebakaran tersebut kan. Nah, yang kita hadapi itu juga bukan hanya fungsinya sebagai pesantren. Bangunan pesantren yang punya IMB sekalipun atau PPG dengan SLM sekalipun, apakah dia cukup tahan gempa di daerah yang rentang kegempaan seperti Garut ini? Ini juga harus jadi perhatian kita ke depan. Nah, kalau dari sisi jasa konstruksi sesuai dengan tupoksi kami, yang bisa diintervensi itu mungkin kalau untuk pesantren-pesantren yang besar dengan panitia pembangunan yang jelas, anggarannya cukup, kemudian gedungnya juga cukup representatif, kita anjurkan untuk menggunakan jasa pihak penyedia jasa konstruksi yang legitimit, legal, melibatkan ahli. Bahasa kita mungkin konsultan lah, konsultan perencanaan pembangunan dan seterusnya.
Itu kalau yang besar, yang anggarannya besar. Nah, bagaimana mereka yang di bawah itu? Bahkan membangunnya pun kerja bakti kan, gotong royong. Kalau membangunnya gotong royong kerja bakti, minimal mungkin ada kepala tukang di situ yang harus diintervensi, gitu kan? Apakah dari lingkungan pesantren atau dari luar? Ini kan punten, sama sih sebenarnya. Apakah DPPTSW kalau membangun gedung lagi harus internal, kemudian harus disekolahkan, dikursuskan bangunan gedung? Kan belum tentu seperti itu, gitu kan? Kenapa tidak meng-hire orang di luar yang lebih profesional, gitu kan? Boleh berbayar, boleh tidak. Kalau untuk mengabdi kepada pesantren kan sebenarnya tidak harus pakai uang. Kalau pesantren yang punya jaringan cukup, dia bisa mengandalkan alumni. Mungkin ada yang jadi arsitek di sana, ada yang sipil dan lain-lain, atau pihak-pihak peduli yang bisa meng-hire tenaga-tenaga profesional tersebut. Kalau pesantrennya memang profesional, pasti akan membentuk panitia pembangunan, sebagaimana panitia pembangunan masjid lah, katakanlah gitu. Nah, di sana lah baru bicara apa, siapa berbuat apa gitu. Nah, yang menjadi konsen kita ini harusnya yang tadi, yang modalnya kecil, jaraknya jauh, gitu kan, tidak memungut biaya, gitu kan. Nah, ini yang ala kadarnya bagaimana? Nah, bisa saja kita melakukan pendekatan pelatihan, apakah levelnya ke tukang atau pengelola konstruksi. Nah, ini harus kita petakan dulu, Pak. Gitu. Ini kan rapat awal. Kita perlu data pesantren, kemudian data yang memiliki bangunan layak, yang tidak layak, kemudian akar permasalahannya di mana. Akar permasalahannya itu apakah di manajemen pengelola pesantrennya, atau akar permasalahan di tenaga kerjaannya, gitu kan, atau dan lain-lain, gitu kan, supaya kita nanti solusinya jelas. Kalau masalahnya adalah keterlibatan tenaganya, mulai ahli sampai tukang jual, kami akan berperan. Kalau masalahnya kualitas bangunan gedung, Pak Dekom dan kawan-kawan di bidang bangunan akan lebih berperan. Kejadian terbaru di Aceh karena badai siklon beberapa hari yang lalu, ada satu pesantren yang kelihatan dari bentuknya itu sangat kokoh sekali, tiba-tiba hilang karena tergerus aliran air. Mungkin yang jadi masalah adalah dia berada di bantaran sungai yang mungkin harusnya tidak boleh, misalnya gitu. Kecuali kalau kejadian luar biasa jauh dari tepi sungai. Ini bisa saja dari tata ruangnya juga posisinya ada di mana. Karena kita berada di Garut yang di mana-mana itu terlarang karena potensi bencana yang besar. Jadi ini memang bicaranya harus by data. Nah, nanti saya rasa kalau di apa istilahnya difasilitasi Pak Ayi dan kawan-kawan di TPPC bagus gitu kan. Tapi mungkin bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi kali, mungkin di Kesra dan lain-lain. Apalagi melibatkan Kemenak. Dan ini kita terima kasih ada BPN yang hadir di sini. Karena pesantren itu harusnya tanah wakaf ya idealnya. Nah, proses wakafnya juga belum tentu gitu kan. Kan kadang-kadang Pak masjid sudah dibangun ada yang ahli waris menggugat. Itu lebih ke sosial kulturnya. Saya kira-kira itu sebagai pengantar aja Pak. Kita nanti lebih baik berdiskusi aja mendengarkan semua yang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid.